Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Casey. Saat itu ia baru saja pulang dari sebuah pesta. Di situ Casey bertemu dengan seorang lelaki yang mana lelaki tersebut adalah salah satu teman sekolahnya. Lelaki tersebut kita panggil saja si Yuki. Namun obrolan di antara mereka berdua tidak berlangsung lama karena Yuki mendapati telepon dari sang adik. That's her. Beberapa saat setelah itu, saat Casey baru saja tiba di rumah, di situ ia menuju ke kamar adiknya dan menyanyikan sebuah lagu untuk sang adik sebelum tidur. Di keesokan harinya saat ia di sekolah, di situ ia melihat Yuki sedang latihan. Casey juga melihat kalau teman-teman juga sedang lagi ada masalah. Di berita juga banyak informasi bahwa ada sesuatu yang aneh yang sedang mendekati bumi. Keluarga Casey pun melihat langsung ada benda misterius di langit mereka. Tetangganya juga mulai pindah untuk mencari tempat yang aman. Benda misterius itu disebut dengan The Order. Saat Casey di kelas, listrik dan HP tiba-tiba mati. Seketika kendaraan di luar pun menjadi tak terkendali termasuk jatuhnya pesawat terbang. Entah apa sebenarnya yang sedang terjadi. The Order menyerang manusia dengan kejutan elektromagnetik yang membuat mesin dan listrik mati. Serangan lanjutan The Order kembali datang. Kali ini mereka menyerang dengan sebuah gempa yang mengakibatkan beberapa daerah terkena tsunami. Serangan lain dari The Order adalah sebuah virus yang mereka sebarkan. Beberapa orang ada yang terkena virus bisa sembuh, namun ada juga yang tewas karena virus itu. Salah satunya ibu dari Casey itu sendiri yang harus meninggal karena serangan virus. Setelah kejadian tersebut, Casey dan keluarganya pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah camp, kemudian ketiganya diajak berkeliling ke area sekitar. Saat malam hari, sang ayah memberikan Casey sebuah pistol dan tak lupa mengajarkan cara untuk memakainya untuk Casey berjaga-jaga. Di keesokan paginya, camp mereka didatangi oleh para tentara. Para tentara tersebut datang untuk membantu. Untuk para anak-anak langsung disuruh untuk menaiki sebuah bis, sedangkan para orang tua mereka berkumpul di aula untuk briefing terlebih dahulu. Hal itu sempat ditolak oleh Casey, namun di situ ayahnya memastikan kalau dia akan menyusul kedua anaknya nanti. I'll be there before you know it. Saat Casey dan Sam adiknya sudah berada di dalam bis, Sam lupa kalau boneka kesayangannya ketinggalan yang pada akhirnya Casey kembali ke kamar untuk mengambil boneka tersebut. Namun sayangnya saat Casey akan kembali ke bis tersebut sudah melaju sehingga pada akhirnya Casey pun tertinggal bis tersebut. Scene kemudian beralih ke dalam sebuah aula. Di situ terlihat sang kolonel yang tengah berbicara, di mana pada saat itu ia mengatakan kalau The Order dapat berbaur dengan manusia dan bahkan mereka menyamar menjadi manusia di dalam aula tersebut. Para warga yang mendengar hal itu pun merasa kebingungan dan hal tersebut pun membuat gaduh seisi aula. That's correct. Sesaat setelah itu, ayah Casey melihat Casey yang mendekat ke aula, langsung menyuruh Casey untuk bersembunyi. Karena keadaan yang semakin parah di dalam aula terjadilah. Para tentara itu menembaki semua orang yang ada di aula. Singkat cerita, setelah para tentara itu pergi meninggalkan tempat tersebut, Casey pun mulai masuk ke dalam aula. Ketika masuk ke dalam aula, Casey shock karena mendapati sang ayah yang sudah tewas terkena tembakan. Kemudian setelah itu, Casey pun pergi masuk ke dalam sebuah hutan. Sementara itu, bis yang membawa anak-anak telah tiba. Di situ mereka dikumpulkan dan menunggu giliran untuk masuk. Dan ternyata di sana juga ada si Yuki. Di dalam si Yuki dicek dan Yuki kini tinggal sendiri karena keluarganya tewas karena terkena virus The Order. Lalu setelah itu Yuki dicek, dokter tersebut memberikan alat pelacak yang ditempelkan di bagian leher belakangnya. Dan di sini kita dijelaskan bahwa perbedaan The Order dan manusia ada pada bagian dalam kepalanya. Beralih ke Casey, suatu malam Casey yang tengah berada di hutan merasakan ada orang lain di sekitarnya. Lalu di situ Casey pun mencoba mengecek dan ternyata hanya ada seekor burung hantu.
Di keesokan paginya, Casey pun melanjutkan perjalanan. Saat Casey sedang meneruskan perjalanannya, tiba-tiba ada yang menembak dirinya. Di situ Casey pun panik dan berlari hingga terjatuh dan pingsan. I spoke as a child. Scene kemudian beralih kembali ke para anak-anak yang sedang dikumpulkan di suatu ruangan. Di situ mereka semua ditempa latihan ala militer dan si kolonel bilang kalau The Order sedang menyiapkan serangan selanjutnya. Karena itulah anak-anak tersebut dilatih layaknya seorang tentara. Beralih ke Casey yang baru saja tersadar dari pingsannya. Di situ ia pun langsung terfokus untuk mencari pistol di dalam tasnya. Namun Casey tak menemukan pistol tersebut. Tak lama kemudian datang seorang pria yang menolongnya. Pria tersebut bernama Evan. Di situ Evan mengatakan bahwa dirinya menemukan Casey yang sudah tergeletak pingsan di pinggir jalan. Lalu di situ Casey menanyakan di mana pistolnya. Namun Evan sendiri tidak tahu ada pistol di sana. I didn't see any gun. Singkat cerita, keesokan harinya di situ terlihat Casey dan Evan tengah mengobrol. Casey menanyakan kepada Evan seberapa jauh pangkalan militer dari tempat ini. Casey menjelaskan bahwa dirinya ingin ke sana untuk menjemput adiknya yang dibawa ke pangkalan militer tersebut. Lalu di situ Evan pun mengatakan jaraknya sekitar 60 mil untuk ke pangkalan militer tersebut. Beberapa saat kemudian Casey iseng untuk berkeliling rumah Evan. Saat berjalan Casey melihat ada sebuah lantai yang terangkat saat ia injak. Karena penasaran, Casey pun mencoba membukanya dan di situ ia terkejut karena menemukan pistol miliknya. Karena hal tersebut, Casey langsung kabur dari rumah Evan. Casey terus berlari sambil terpincang-pincang, namun tiba-tiba Casey pun harus terjatuh karena terkena sebuah jebakan. Lalu tak lama kemudian terlihat Evan yang mengejar Casey dan langsung menangkapnya, kemudian dibawa kembali ke rumahnya. Di situ Casey pun menjelaskan alasan ia kabur kepada Evan dan Evan pun mengatakan jika dirinya melakukan hal itu hanya takut jika suatu saat Casey menembaknya. Maka dari itulah Evan menyembunyikan pistol milik Casey dan tak hanya itu. Di situ Evan pun mengatakan kalau pangkalan militer bisa saja menjadi sasaran The Order karena banyak sekali manusia di sana. They were obvious targets. Namun Casey tetap kekeh ingin ke sana karena ingin menyelamatkan Sam si adik. Lalu di situ Evan pun setuju asalkan ia ikut dengan Casey ke sana. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun mulai berjalan menuju ke pangkalan militer itu. Di tengah perjalanan, Casey meminta Evan untuk mengajarkannya bagaimana cara untuk melucuti senjata. Ia perlu kemampuan itu karena ia berjanji akan menjadi pelindung untuk Sam si adik. With your right, snap my hand away. Di tempat zombie, para anak-anak diajarkan menembak oleh Ringer. Di sana zombie langsung menyuruh untuk menemui si kolonel. Lalu si kolonel menjelaskan kalau salah satu kota diserang oleh The Order. Kemudian si kolonel memperlihatkan sebuah helm yang dapat mengetahui perbedaan manusia dengan The Order. Lalu setelah itu zombie dan tim di baraknya diberi tugas untuk menghabisi para The Order di kota tersebut. Your squad will be among those four. Di sisi lain, Evan dan Casey yang tengah terus berjalan menuju ke pangkalan militer. Setelah beberapa lama berjalan, hari pun mulai gelap. Di situ Evan dan Casey memutuskan bermalam di sebuah mobil yang tidak terpakai. Bersamaan dengan itu, para pasukan di tim zombie tengah bersiap, namun Sam harus diikat di kamar mandi karena zombie tidak ingin melibatkannya. Singkat cerita, zombie dan timnya sudah tiba di kota tujuannya. Di situ mereka langsung mengamati sekitar tempat itu. Dan benar saja, mereka melihat ada The Order di sana, lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Karena terlalu banyak, pasukan zombie pun terpojok dan kabur ke sebuah bis. Namun ada beberapa orang yang terkena tembakan. Lalu di situ Ringer mengalihkan perhatian The Order agar zombie dan yang lain bisa pergi dan mencari tempat yang lebih aman. Saat semua sudah dapat tempat yang lebih aman, Ringer merasa ada yang aneh karena The Order takut dengan pasukannya yang begitu amatir.
They knock planes out of the sky and cause earthquakes, but they're afraid. Kemudian Ringer melepas pelacak pada tengkuknya. Tiba-tiba di kamera yang lain Ringer terdeteksi The Order. Lalu di situ zombie sebagai pemimpin mencoba untuk menenangkan semuanya. Dia juga mencoba melepas pelacak di tengkuknya dan hasilnya sama ternyata. Zombie pun terdeteksi sebagai The Order. Karena hal itu mereka pun sadar karena yang sebenarnya mereka lawan bukanlah The Order melainkan manusia biasa. Yang artinya mereka semua telah dibohongi oleh si kolonel karena para tentara itulah The Order yang sesungguhnya. They lied to us, man. Sesaat setelah itu zombie memutuskan kembali ke pangkalan untuk menyelamatkan Sam. Scene kemudian beralih ke Casey. Di situ Evan merasa ada yang mendekat ke arah mereka dan benar saja ternyata ada beberapa orang yang mengejar mereka. Lalu di situ Evan melawan semua orang itu dan menyuruh Casey untuk lari. Hingga pada akhirnya Evan dapat mengalahkan semuanya dengan mudah. Melihat hal itu, Casey merasa sedikit heran dengan kemampuan Evan barusan. Lalu di situ tiba-tiba Evan pun mengatakan dengan jujur kalau dirinya setengah manusia dan setengah The Order. Evan pun menjelaskan bahwa ia sendiri telah membunuh keluarganya karena ia tidak percaya dengan cinta. Sampai pada akhirnya di suatu malam Evan sempat ingin menembak Casey. Namun saat itu ia mengurungkan niatnya. Evan juga tidak paham dengan apa yang dirasakannya saat itu. Lalu setelah mendengar penjelasan tersebut, Casey pun meninggalkan Evan. Sebelum itu Evan sempat berpesan kalau para tentara itu adalah bagian dari The Order. The army is controlled by the others. Singkat cerita, Casey bertemu dengan bis yang akan ke pangkalan militer, lalu ia pun dibawa menuju ke sana. Di situ ia diperiksa dan dipasangkan pelacak. Ketika Casey ditunjukkan tentang The Order, tiba-tiba Casey pun menyerang dokter tersebut hingga tewas. Lalu setelah itu ia mengeluarkan pelacaknya dan menyamar sebagai tentara. Saat sedang mencari adiknya, Casey berpapasan dengan Yuki. Di situ Casey mengatakan kalau dirinya tengah mencari Sam. Lalu setelah itu mereka berdua pun pergi untuk mencari Sam. Ketika sedang mencari Sam, di situ mereka dihadang para penjaga. Namun tiba-tiba Evan datang dan menolong mereka. Lalu di situ Evan mengatakan bahwa dirinya akan memasang bom. Sementara Casey dan Yuki harus cepat untuk menemukan Sam sebelum bom itu meledak. Get out of here. Di situ Casey terus mencari adiknya di tengah kerumunan orang yang banyak sekali. Beberapa saat kemudian Casey pun berhasil menemukan si Sam. Lalu di situ mereka bertiga pun bergegas pergi untuk kabur dari pangkalan. Mereka terus berlari sampai pada akhirnya bom yang dipasang Evan meledak. Namun beruntung Ringer datang tepat waktu dengan menggunakan sebuah mobil. Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil kabur keluar dari tempat itu. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan 8 orang yang selamat. Satu diantaranya adalah Casey dan Sam yang tengah menyantap makanan. But they're wrong. It's our